Baiklah, untuk yang pertama kami akan melakukan percobaan mengenai gaya magnetik yang bekerja pada konduktor berarus. Nah, untuk alat-alat dan bahannya itu ada 2 batang magnet, kemudian kawat kumparan dan juga 1 baterai. Pada percobaan gaya magnetik pada kawat berarus didapatkan bahwa benda-benda yang bermagnet akan melekat pada benda yang bisa saling menempel. Hal tersebut karena benda dalam benda magnet memiliki gaya magnet yang dapat saling berinteraksi. Gaya magnet memiliki kemampuan menarik dan menolak benda. Gaya ini ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jadi, ketika kawat di dalam medan magnet dialiri dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut, yaitu gaya Lorentz. Kawat tersebut akan membengkok sesuai dengan arah yang ditimbulkan pada percobaan tersebut. Arus listrik mengalir dari ujung kawat menuju kawat lain, dan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan arah tersebut. Arah tersebut dapat diubah dengan mengubah arah arus listriknya. Nah, itu dapat dilihat bagaimana. Nah, ini untuk jika magnetnya sejenis, dia akan saling tolak-menolak atau saling menjauh. Sementara tadi dia akan saling mendekat atau tarik-menarik. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan mengenai medan magnet. Medan magnet yang disebabkan kawat lurus berarus listrik. Nah, pada percobaan medan magnet pada kawat berarus didekatkan hasil bahwa medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat pengantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan, arus listrik yang mengalir dalam kawat pengantar menghasilkan medan magnet dengan cara meletakkan kompas di dekat kawat berarus tersebut. Jika jarum kompas bergerak, maka di sekitar kawat arus tersebut terdapat medan magnet. Ketika posisi baterai dari kutub utara ke kutub selatan atau mengikuti kompas, arus akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif melalui kabel dan kawat. Hal ini menyebabkan warna kompas yang semula lurus akan bergerak ke arah kutub negatif ketika posisi baterai diubah. Maka arus akan mengalir melalui kabel dan kawat yang menyebabkan arus panah kompas yang semula lurus akan bergerak ke arah ke kanan. Nah, itu bisa dilihat pada video yang sudah ditampilkan. Ketika kawat itu didekatkan dengan kompas, maka jarumnya itu akan bergerak mengikuti dengan kutub pada kawat kumparan dan juga baterai. Untuk percobaan terakhir, kita akan melakukan percobaan hukum induksi Faraday. Di sini kami menggunakan komponen tambahan yaitu adaptor. Adaptor ini nantinya akan dihubungkan dengan kawat kumparan, kemudian kami menggunakan 2 besar tegangan pada adaptor yaitu 9 volt dan 12 volt. Nah, kami menggunakan adaptor ini untuk mencapit kawat kumparan. Setelah dicapit, kita hubungkan adaptor ini dengan arus listrik. Nah, kemudian kita beri tegangan itu 9 volt. Nah, kemudian medan magnet atau magnet ini kami dekatkan dengan kawat kumparan yang sudah dialiri dengan 9 volt tadi. Nah, itu tidak ada pergerakan sama sekali ya. Nah, kita ganti, kita naikkan menjadi 12 volt. Nah, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, untuk percobaan hukum induksi Faraday ini kami mempunyai percobaan lain yaitu atau opsi lain cara membuktikan hukum induksi Faraday itu bisa dengan menggunakan paku dan kawat kumparan. Kawat kumparan ini nantinya akan dililitkan pada paku. Nah, kemudian kita hubungkan dengan baterai. Nah, maka paku ini nantinya akan memiliki arus magnet. Kita tempel dengan baik dulu. Nah, setelah memiliki arus magnet ini, paku ini bisa menarik sebuah jarum atau menempel.